kedua, kita membahas mengenai operasi aljabar pada matriks yang di dalamnya ada operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian skalar dengan sebuah matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk pertemuan ketiga masih hangat nih. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Kita belajar mengenai determinan matriks. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai inverse dari matriks. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, pembelajaran pada hari ini kita akan mulai dengan sebuah permasalahan. Mari simak permasalahannya ya. Permasalahannya yaitu sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut memiliki 3 jenis pesawat yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Masing-masing pesawat ini dilengkapi 3 kelas, yaitu ada kelas turis, kelas ekonomi, dan kelas VIP. Jumlah kursinya dilampirkan dalam tabel di samping ini. Nah, perusahaan tersebut telah melakukan pendataan berapa jumlah peserta yang akan mengikuti perjalanan ini. Datanya dilampirkan pada tabel di samping ini. Pertanyaannya, berapa jumlah pesawat yang harus disiapkan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan perjalanan ke negara A? Nah, kalau kemarin kita telah menjawab permasalahan ini menggunakan metode determinan, sekarang kita akan menjawab permasalahan ini menggunakan metode inverse. Bu, mengapa Ibu memberikan permasalahan yang sama? Tujuannya agar kita bisa membandingkan nilai akhir dari keduanya. Apakah sama? Kalau misalkan sama, berarti cara yang telah kita lakukan itu benar, karena baik menggunakan metode determinan maupun menggunakan metode inverse, permasalahan tersebut memiliki jawaban yang sama. 3. Sekarang kita masuk pada inverse matrix. Namun sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya itu sama seperti minggu kemarin, kita masih membahas mengenai kompetensi dasar 3.3 dan 3.4 yang bisa kalian baca pada layar di samping ini. Nah, sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 5. Ada menjelaskan sifat-sifat matriks, menentukan inverse matrix order 2x2, menentukan inverse matrix order 3x3, dan untuk poin 4 dan 5 itu menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan determinan atau inverse matrix order 2x2 dan 3x3. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menghitung inverse matrix, memahami sifat-sifat inverse, dan menjelaskan strategi atau tahapan penyelesaian dari menggunakan inverse matrix. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, pertemuan hari ini kita mulai dengan sebuah permasalahan. Permasalahannya itu sama seperti minggu kemarin, yaitu perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Penjelasan lebih lanjutnya bisa kalian baca di atas ini ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita tuh telah menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode determinan. Nah, berarti sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan inverse karena eliminasi dan substitusi sudah dipelajari kan, determinan sudah dipelajari, sekarang kita masuk ke inverse. Namun sebelum menyelesaikan permasalahan ini, berarti kita harus tahu terlebih dahulu dasar-dasar dari inverse matrix tersebut. Dasar-dasarnya itu apa aja, Bu? Seperti pengertian, cara menyelesaikannya, sifat-sifatnya. Nah, itu penting kita pelajari sebelum menyelesaikan permasalahan ini. Maka, kita akan mempelajari dasar-dasar dari inverse matrixnya terlebih dahulu. Kita masuk ke materinya ya. Apa itu inverse matrix? Nah, untuk pengertiannya, misalnya ada 2 buah matriks yang berordo sama, yaitu matriks A dan matriks B. Sini kita lihat matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas. Inverse matriks ini ditulis A pangkat negatif 1. Nah, jadi poin utama dari pengertian ini bahwa inverse dari matriks itu dimisalkan dengan pangkat negatif 1. Dengan syarat 2 buah matriksnya itu harus memiliki ordo yang sama. Setelah itu, 2 buah matriks itu jika dikalikan harus menghasilkan matriks identitas. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama harus berordo sama, lalu hasilnya harus identitas,
Dan yang ketiga itu lambangnya itu pangkat negatif 1. Itu poin utamanya ya teman-teman. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Diketahui matriks A dan matriks B, berarti kita lihat apakah kedua buah matriks ini merupakan matriks yang saling inverse atau tidak. Kita lihat A dikali B sama dengan identitas. Dan B dikali A itu sama dengan identitas. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kedua matriks ini saling inverse karena A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas. Jadi bisa kita tulis bahwa A itu sama dengan B inverse dan B itu sama dengan A inverse. Sampai sana sudah ada sedikit gambaran. Nah, sekarang kita lihat rumus dari inverse matrix. Nah, rumus dari inverse matrix itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. 1 per determinan A dikali adjoin A. Di mana adjoin ini merupakan matriks kofaktor yang ditransposkan. Penjelasannya nanti kita masuk ke ordo 3x3 saja biar lebih jelas. Nah, ada syarat juga kalau misalkan inverse matrix itu harus determinannya itu non-singular. Non-singular itu masih ingat apa? Non-singular itu hasil dari determinannya itu tidak sama dengan 0. Artinya selain dari 0 hasil determinannya. Mengapa hal itu terjadi? Kita lihat determinan A ini digunakan di 1 per determinan A. Ketika determinannya sama dengan 0 atau singular berarti akan menjadi 1 per 0. Akan menjadi bentuk tak tentu gitu kan. Makanya determinan A-nya itu harus non-singular agar kejadian tersebut bisa dihindari seperti itu. Nah, di sini kalau untuk adjoint matrix ordo 2x2 itu bisa kalian lihat bahwa kita lakukan penukaran antara A dan D lalu diberikan tanda negatif. Jadi D, negatif B, negatif C, dan A. Jadi ini kita tukar lalu kasih tanda negatif seperti itu ya. Contohnya, jika matriks A yang tertera pada layar, maka tentukan A inverse. Kita tulis dulu ya, A inverse sama dengan 1 per determinan A. Masih ingat cara mencari determinan dari ordo 2x2? Yaitu ada 3 dikali 2 dikurangi 1 dikali 5. Dikalikan dengan adjoint A. Adjoint A-nya ini, nah kita lihat. Kita tukar lalu beri tanda negatif. Tukar beri tanda negatif. Nah ini. Setelah itu kita lihat 3 kali 2, 6 dikurangi 5 berarti 1. Nah, berarti A inverse-nya itu 2, negatif 5, negatif 1, dan 3. Mudah ya? Sekarang kita masuk pada contoh untuk ordo 3x3. Nah, jika B, matriks B, bisa kalian lihat dengan elemennya itu, tentukan B inverse. Untuk penyelesaian itu sama seperti inverse biasa, 1 per determinan. Karena di sini matriksnya itu B, berarti 1 per determinan B dikalikan dengan adjoint dari B. Nah, kita cari determinannya terlebih dahulu bisa menggunakan cara Sarus ataupun kofaktor. Di sini Ibu menggunakan metode Sarus. Nah, ingat ya kalau di Sarus itu berarti 2 kolom pertama kita tulis ulang. Lalu diagonal utamanya itu bernilai positif dan diagonal sampingnya itu bernilai negatif. Maka dihasilkan determinannya itu negatif 8. Sekarang kita tinggal cari adjoint dari matriks B-nya. Adjointnya itu gimana, Bu? Tadi sudah disebutkan bahwa adjoint dari matriks itu merupakan matriks kofaktor yang ditransposkan. Nah, berarti kita harus mencari matriks kofaktornya terlebih dahulu. Matriks kofaktor diperoleh dari minornya yang ditutup-tutup bentuk tambah gitu loh. Masih ingat? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini untuk minor dari baris 1 kolom 1 berarti di sini ya. Nah, kita lihat negatif 1 dikali 0, 0 dikurangi 8 berarti hasilnya negatif 8. Untuk baris 2 kolom 1 berarti ini yang ditutup karena ini jadi pusat, ini yang ditutup, dan ini 1 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 0 hasilnya 0. Untuk baris ketiga kolom pertama berarti yang ditutup itu
Nah, yang ditutup tuh ini dan membentuk tambahnya itu di sini karena pusatnya pada 2 kan. Berarti 1 dikali 4 dikurangi 0 dikali 1. Berarti hasilnya 4 dan seterusnya. Setelah itu, kita lihat matriks kofaktor. Kofaktor itu kan negatif 1 dipangkatkan dengan baris ditambah kolom. Berarti kemarin sudah disebutkan sama Ibu bahwa polanya itu plus min plus min plus min plus min plus gitu kan. Plus min plus lalu selang-seling seterusnya gitu. Nah, kita substitusikan minor-minornya, maka diperoleh matriks kofaktornya itu bisa kalian lihat pada layar. Nah, adjoint dari B itu matriks kofaktor ditransposkan, berarti kita akan merubah kolom menjadi baris, begitupun sebaliknya. Nah, kita lihat kolom pertama kita rubah menjadi baris pertama dan seterusnya, sehingga kita peroleh adjoint dari matriks B itu. Nah, ini adjointnya. Paham ya? Jadi untuk mencari adjoint itu kalian cari matriks kofaktornya terlebih dahulu lalu transposkan. Kofaktornya gimana, Bu? Kofaktornya itu dilihat dari negatif 1 pangkat baris ditambah kolom dikalikan dengan minornya. Paham ya? Sehingga kita masuk pada pencarian B inverse-nya, 1 per determinan dikalikan dengan kofaktornya. Determinannya negatif 8, berarti 1 dibagi negatif 8 dikalikan dengan kofaktornya. Maka diperoleh hasil tertera pada layar. Mudah bukan? Selanjutnya, kita masuk pada sifat-sifat inverse. Nah, sifat-sifat inverse ini perlu kalian tahu karena biasanya ini merupakan jalan cepatnya untuk menyelesaikan persoalan matriks. Biasanya kalau misalnya masuk perkuliahan tuh matematikanya, kalau materinya inverse tuh ini dipakai banget gitu kan. Nah, untuk A kali C sama dengan B, maka kalau misalkan kalian mencari matriks C-nya, berarti bisa kalian cari dengan cara A inverse dikali B. Nah, apa bedanya atas dan bawah, Bu? Kita lihat, kalau yang atas itu dicarinya C, yang kalau yang bawah dicarinya A. Atau lebih simpelnya, kita perhatikan di sini deh. Nah, ini ya. Kalau misalkan kalian cari C, berarti kalian gunakan sifat yang ketiga, A dikali A inverse sama dengan identitas. Lalu identitas dikalikan dengan sebuah matriks itu hasilnya matriks itu sendiri kan. Berarti kalau misalkan kalian mencari C, bahwa kalian harus membuat matriks A ini jadi identitas. Berarti dikali A inverse. Nah, karena dia posisinya itu ada di sebelah kiri matriks C, maka kalian kalikan juga matriks B itu dengan A inverse-nya, di mana A inverse-nya itu berada di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri C, maka di B pun di sebelah kirinya. Lebih jelasnya bisa kalian lihat pada contoh soalnya ya. Untuk pembahasan permasalahan maksud Ibu. Nah, untuk sifat-sifat yang lainnya bisa kalian lihat bahwa A inverse diinversekan itu hasilnya akan menjadi matriks A. Dan untuk A dikali B diinversekan akan sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Misalkan matriks A tertera pada layar, tentukan A inverse diinversekan. Berarti kita harus cari A inverse terlebih dahulu dong. Nah, A inverse-nya itu diperoleh dengan cara 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Berarti kita lihat ya. 1 per determinan A berarti 6 dikali 3 dikurangi 5 dikali 4. Nah, dikalikan dengan adjoint A. Karena ini ordonya 2 kali 2, berarti tinggal kita tukar dan kasih negatif ya. Berarti 1 per negatif 2 dikalikan dengan adjointnya, maka diperoleh hasil negatif 3, 2, 5 per 2, dan negatif 3 per 2. Berarti sekarang kita tinggal cari A inverse diinversekan. Nah, berarti yang menjadi A-nya itu ini A inverse. Berarti 1 per determinan A inverse dikalikan dengan adjoint A inverse. Nah, determinan A inverse-nya, matriksnya lihat dari mana, Bu? Dari sini. Karena kita lihatnya itu tinjaunya itu matriks A inverse kan. Determinan berarti negatif 3 dikalikan negatif 3 per 2 dikurangi 2 dikali 5 per 2 dikalikan dengan adjointnya. Ini kita tukar dan kasih tanda negatif. Nah, seperti ini ya. Berarti kita peroleh 1 per negatif 1 per 2 dikalikan dengan adjoint A inverse-nya. Berarti ini menjadi negatif 2 dikalikan dengan matriksnya seperti sifat
atau materi perkalian skalar dengan sebuah matriks, maka diperoleh hasil 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat 3, 4, 5, 6 ini matriks apa? Matriks A. Berarti terbukti bahwa A inverse diinversekan itu sama dengan A. Itu memenuhi sifat itu, terbukti gitu ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, kita akan membahas mengenai permasalahan yang ini menggunakan cara inverse, menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode inverse gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk materi inverse matrix. Nah, untuk soalnya itu sama seperti pertemuan sebelumnya, namun bedanya waktu pertemuan kemarin kita menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan determinan matriks. Sekarang kita menggunakan inverse matrix untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langsung saja ya. Ibu telah menuliskan kembali bentuk matriks dari permasalahan tadi. Nah, kita misalkan matriks ini dengan matriks A. Untuk matriks yang ditanyakan atau yang variabel-variabelnya itu ditanyakan, kita misalkan dengan matriks X, dan untuk hasilnya itu kita misalkan dengan matriks B. Dari sini, apabila kita tuliskan dalam bentuk aljabar, berarti bisa kita tulis A dikali dengan X itu sama dengan B. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menentukan matriks X ini? Nah, untuk menentukannya itu kita harus menggunakan dua buah sifat matriks. Sifat yang pertama ya, kita tulis dulu sifat matriks. Nah, untuk sifat yang pertama kita tahu bahwa sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya itu akan menghasilkan identitas. Dan yang kedua, ketika sebuah matriks dikalikan dengan identitas, dia akan menghasilkan matriks dirinya sendiri. Begitu pula ketika identitas dikalikan dengan sebuah matriks, dia akan menjadi matriks dirinya sendiri. Dari kedua sifat ini, berarti yang mana dulu yang kita pakai? Kita pakai sifat yang pertama dulu. Nah, perlu diperhatikan di sini. Berarti A inverse dikali X sama dengan, ketika seluas kirinya itu kita kalikan dengan A inverse, berarti luas kanannya pun harus kita kalikan dengan A inverse. Mengapa? Karena agar dia itu seimbang gitu. Contohnya kayak gini. Ketika kita 3X sama dengan 6. Ketika kita bagi dengan 3, maka luas kanan pun harus kita bagi dengan 3. Maka hasilnya itu akan seimbang, X sama dengan 2. Tapi ketika kita hanya membaginya dari sebelah luasnya saja, misalkan seperti ini, berarti akan diperoleh X-nya 6. Ini tidak seimbang, berarti kita harus membaginya itu kedua luasnya kan. Seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Sekarang kita lihat A dikalikan dengan A inverse, berarti hasilnya itu akan menjadi matriks identitas dikalikan dengan X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, sekarang kita gunakan sifat yang kedua. Ketika identitas dikalikan dengan sebuah matriks, itu hasilnya akan sebuah matriks. Berarti ini menghasilkan matriks X sama dengan A inverse dikali B. Nah, di sini ada yang enggak. Kalau misalkan penempatan dari A inverse ini terhadap B ini, dia itu ditentukan di mana posisinya itu ditentukan dari X-nya. Contohnya gini, kita lihat bahwa A inverse ini digunakan disubstitusikan itu di sebelah kiri dari X-nya kan. Berarti kita menuliskan A inverse-nya untuk B itu di sebelah kiri juga. Beda halnya ketika kita lihat X dikali A sama dengan B. Berarti A inverse-nya itu kita gunakan di sebelah kanan dari X-nya kan. X dikali A inverse dikali A, maka untuk B-nya pun harus di luas kanannya juga. B dikali A inverse, seperti ini ya. Jadi untuk menentukan posisi di mana A inverse-nya itu, kita harus melihat X-nya, apakah dia di sebelah kiri dari X atau di sebelah kanan dari X. Nah, untuk penempatan A inverse di luas kanannya pun akan
ditentukan oleh ini. Makanya kita harus lihat terlebih dahulu sebelah mana nih penempatan A inverse-nya. Kenapa Ibu utamakan itu? Karena dalam matriks itu kita tidak berlaku komutatif. A inverse dikali B itu akan beda hasilnya dengan B dikali A inverse. Makanya perlu diperhatikan penempatan dari posisi A inverse itu di sebelah mana, karena akan mempengaruhi hasilnya. Nah, sampai sini. Sekarang pertanyaannya, matriks B-nya sudah ada? Matriks B-nya sudah ada. Bagaimana dengan A inverse-nya, sudah ada atau belum? Belum kan? Berarti kita harus mencari A inverse terlebih dahulu. Nah, A inverse ini diperoleh dari 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint matriks A. Kita tahu kemarin, pada pertemuan kemarin, bahwa determinan dari matriks A itu negatif 100. Nah, bagaimana Bu dengan adjointnya? Adjointnya itu diperoleh dengan cara matriks kofaktor ditranspozkan. Apakah matriks kofaktornya sudah ada? Belum ada, berarti kita harus mencari matriks kofaktornya terlebih dahulu. Nah, dari mana Bu matriks kofaktornya? Matriks kofaktor ini diperoleh dari minor-minornya. Masih ingat cara menentukan minornya? Nah, untuk menentukan minornya itu, kita lihat terlebih dahulu ya. Ambil untuk sebelah sini ya. Ambil pada elemen pada baris pertama kolom pertama untuk kofaktor yang pertama ya. Berarti kita harus tutup ini sehingga diperoleh determinannya itu 4 dari 45, 25, 50 dan 30. Bisa kita lihat sebelah sini, tapi jangan lupa untuk menentukan kofaktornya itu. Nah, ini pembedanya kan negatif 1 dipangkatkan dengan baris ditambah elemennya dikalikan dengan minornya. Tadi kita baru menentukan minor kan dari sebelah sini. Berarti negatif 1 dikuadratkan 1 dikalikan dengan determinan. Hasil determinan dari matriks ini berapa? Berarti 45 dikalikan dengan 30 dikurangi 25 dikalikan dengan 50. Berapa hasilnya? Hasilnya 100. Jangan lupa ya, kalau untuk determinan dari matriks order 2 kali 2 berarti A dikalikan dengan B dikurangi B dikalikan dengan C. Bersilangan. Nah, sekarang kita cari untuk kofaktor yang kedua, berarti baris pertama kolom kedua. Yang mana baris pertama kolom kedua? Yang ini, berarti dia akan menutup tambah ini ke bawah dan ke pinggirnya, ke sini dan ke sini. Berarti elemennya berapa aja nih? 30, 25, 32 dan 30. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk negatif 1-nya itu pangkatnya berapa? 1 ditambah 2 pangkatnya berarti pangkat 3. Nah, untuk penguraiannya seperti ini ya, bisa dilihat. Dan seterusnya, sehingga bisa kita peroleh matriks kofaktornya ini. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan matriks kofaktor hasil dari ini. 100 baris pertama kolom pertama berarti tulis di sini. Negatif 100 baris pertama kolom kedua berarti tulis di sini. Baris pertama kolom ketiga untuk 60 berarti tulis di sini. Nah, tujuan kita itu mencari apa? Tujuan kita itu mencari adjoint dari A. Adjoint dari A ini diperoleh dengan cara matriks kofaktor kita transposkan. Nah, di sini kita udah punya matriks kofaktornya nih. Berarti kita transposkan. Cara mencari transposnya masih ingat? Transpos itu berarti kolom akan menjadi baris. Kita lihat untuk kolom pertama berarti akan menjadi baris pertama. Kita tuliskan 100, negatif 250, dan 75 ini akan menjadi baris pertama. Kolom kedua berarti akan menjadi baris kedua. Di sini berarti negatif 100, 220, dan negatif 100. Kolom ketiga, ini 220 dan negatif 50 ya, negatif 50. Sekarang kolom ketiga berarti akan menjadi baris ketiga. Di sini kita tuliskan 60, negatif 100 dan 0. Nah, sampai sini apakah sudah beres kita mencari nilai dari X? Belum. Di sini kita
baru menemukan adjoint dari matriks A, belum sampai X-nya. Kita tinjau kembali persamaan ini. X itu diperoleh dengan cara A inverse dikalikan dengan B. A inverse udah ada belum? Belum. Berarti kita harus cari A inverse terlebih dahulu. Nah, A inverse-nya itu 1 per determinan A. Determinan A-nya tadi berapa? Kita sudah tahu determinan A-nya itu pada pertemuan kemarin dengan cara sums atau kofaktor. Kita ketahui itu nilainya negatif 100 dikalikan dengan adjoint dari matriks A. Nah, ini sudah kita cari ya. Berarti 100 negatif 250 75 negatif 100 220 negatif 50 60 negatif 100 dan 0. Nah, kita ingat pada materi kemarin bahwa ketika sebuah bilangan skalar itu dikalikan dengan matriks, berarti bilangan skalar itu akan dikalikan dengan seluruh unsur dari matriksnya. Berarti ini negatif 100 ini dikalikan semua unsur dari matriks ini. Berarti negatif 100 dikalikan dengan 100, negatif 1 per 100 dikalikan negatif 250, 1 per negatif 100 dikalikan 75, sampai ke 1 per negatif 100 dikalikan dengan 0. Kita tulis ya. Berarti diperoleh ini 1 dikali 1 per negatif 100 berarti diperoleh negatif 1. Ini berarti negatif 200 dikali 1 per negatif 100 diperoleh 250 per 100 ya. Kita perkecil aja jadi 25 per 10. Nah, sekarang 75 dikali 1 per negatif 100 berarti negatif 75 per 100. Nah, ini negatif 100 dikali 1 per 100 berarti kita peroleh 1. Ini kita peroleh 220 per negatif 100 berarti 22 per 10 saja ya. Sekarang negatif 50 dikalikan 1 per negatif 100 berarti kita peroleh 5 per 10. Untuk bawahnya itu sama aja ya. Berarti ini peroleh 6 per 10, ini peroleh 1, dan ini diperoleh 0. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan A inverse. Tapi kita lihat apakah dari sini sudah sampai X sama dengan? Belum kan? Bahwa kita tahu X itu diperoleh dari A inverse dikali dengan matriks B. Berarti kita harus mengalihkan A inverse dengan matriks B ini. Kita tulis ulang ya. Negatif 1 25 per 10, negatif 75 per 100, 1 negatif 22 per 10, 5 per 10, dan ini negatif 6 per 10, 1, 0 dikalikan dengan matriks B-nya. Mana matriks B-nya? Masih ada ya di sana. 305, 185, dan 206. Masih ingat cara mengalihkan dua buah matriks? Berarti di sini negatif 1 dikalikan dengan 305, 25 dikalikan 185 dikurangi 75 dibagi 100 dikali 206. Berarti negatif 305. Nah, ini 25 dibagi 10 dikalikan dengan 185, maka diperoleh hasil 462,5. Lalu negatif 75 per 100 dikalikan dengan 206, berarti hasilnya itu negatif 154,5. Seperti ini ya. Lalu ada 1 dikalikan dengan 305, berarti di sini tulis 305. Lalu ada negatif 22 per 10 dikalikan dengan 185, 407. Nah, di sini 5 per 10 dikalikan dengan 206. Berarti plus ya hasilnya 103. Ini negatif 6 per 10. Baris ketiga ya, sekarang baris ketiga dikalikan dengan kolom. Berarti negatif 6 per 10 dikalikan dengan 305. Ini sekalian dibuat ini aja ya. Negatif 183, ini 1 dikalikan dengan 185 berarti 185,
Dan 0 dikalikan dengan 206 berarti tambah 0. Nah, kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. Negatif 305 ditambah 462,5 dikurangi 154 itu hasilnya 3. Kalau yang ini 305 dikurangi 407 ditambah 103 hasilnya itu 1. Dan negatif 183 ditambah 185 ditambah 0 hasilnya 2. Berarti dapat kita simpulkan dari permasalahan ini bahwa X itu sama dengan berapa coba? 3, Y itu sama dengan 1, dan Z itu sama dengan 2. Berarti kita membutuhkan pesawat Airbus 100 itu 3 buah, Airbus 200 1 buah, dan Airbus 300 2 buah. Sama seperti sebelumnya kan hasilnya. Berarti jawabannya itu sudah benar kayak gitu ya, karena menggunakan baik metode determinan maupun metode inverse hasilnya itu sama. Paham ya? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk latihannya silakan kalian download LKPD yang ada pada e-learning, lalu kita diskusikan via WhatsApp group. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silakan ditanyakan. Bisa melalui WhatsApp ataupun e-learning, dan bisa pada jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.